kabarinews.com. My name is John Uy dari San Francisco. Hari ini kita ada Lian Suntoso dari New York. Dia adalah seorang pengacara yang praktis di State New York. Silakan, Lia. Apa kabar? Apa kabar? Terima kasih. Thank you for the opportunity to explain this, John. Jadi kita ngomongin apa nih hari ini? Hari ini kita akan bicara berbagai visa untuk immigrate ke Amerika. Oke. Jadi hari ini saya hanya akan menjelaskan overview-nya saja. Tapi, so in general, sebetulnya visa itu dibagi menjadi 2 kategori, lalu sesudah itu banyak subkategori. Yang pertama adalah begini, jadi ada 2 jenis visa untuk ke Amerika. Yang pertama itu adalah imigran visa atau yang disebut sebagai green card atau permanent resident, yang efeknya adalah Anda itu bisa tinggal dan bekerja di Amerika Serikat tanpa ada restriksi apapun. The only difference is that dengan citizenship adalah salah satunya you cannot vote, gitu ya. Nah, sedangkan kategori berikutnya adalah the other category adalah non-immigrant visa. Nah, contoh non-immigrant visa itu banyak sekali dan ada sekitar 20 lebih ya. Kategori, essentially there is a visa for almost every alphabet. There is. Nah, tapi sifatnya non-immigrant visa adalah non-immigrant, yaitu temporary. Nah, ini sekarang saya bisa share ke Anda ini. So this is the thing, okay? So there are 2 types of visas, yaitu immigrant visa dan non-immigrant visa. Nah, ini contoh-contohnya non-immigrant visa, yaitu misalkan A, diplomat, dan A itu misalkan ada A1, A2, A3, B itu ada business visitor B1, dan B2 visitor for pleasure, ada C, transit, D, crewman, ada E1, E2, 3D trader and 3D investor, E3 is for Australian professionals for specialty occupation, F, students, G and NATO, employees of a designated international organization atau NATO. Dan di sini ada H, yaitu H1B, H2A, H2B. Dan ini sebetulnya masih ada H3 dan ada H4 ya. Jadi there are actually many kinds of H visas. Ada I untuk journalist, J, exchange visitors, contohnya ini au pair. K itu fiancé of a US citizen, L transfer employee, M vocational student, N O P Q R S T U V. Ya, intinya the point that I'm trying to make is that ada banyak sekali non-immigrant visa ke Amerika. Now, ini boleh saya lanjutkan untuk ke immigrant visas ya? Oke. Jadi tuh dari non-immigrant visa itu bisa di-convert ke immigrant visa, dan jalurnya untuk convert ke immigrant visa itu ada 3 secara garis besar ya. Jadi kalau dari atas tuh pohonnya lagi ya, ada immigrant visa, ada non-immigrant visa. Nah, si non-immigrant visa kan tadi kita sudah lihat ya, tadi pohonnya itu begitu banyak. Dan untuk si immigrant visa itu ada 3 macam, yaitu through special laws, through family, atau through employment. Nah, yang mengenai through family, misalkan ini. Nah, ini, tapi sebelum itu saya kasih lihat dulu. Jadi sebetulnya tuh ada begitu banyak cara untuk mendapatkan green card. Nah, green card itu ya sekali lagi tadi ya, immigrant visa, green card, permanent resident is the same thing. Nah, ini contohnya begini, ini ada family, this is this part. Nanti saya akan go through it quickly. Dan ini untuk employment, yang dari E1 sampai E5. Dan ini adalah yang special laws. Oke. Nah, sekarang saya cover yang special laws dulu, karena special laws itu yang paling sedikit. Oke. Nah, special laws misalkan registry, lotre, dan ini juga ada yang melalui immigration court, misalkan asylum dan cancellation of removal. That's also that's also a different type of practice of its own. Dan sedangkan yang untuk family itu misalkan ya, ada melalui orang tua, spouse, child, lalu ada juga ini yang
family preferences. 1, yaitu unmarried son and daughters of U.S. citizen. 2A, spouse and child of permanent residence. 2B, son or daughter of LPR. Yang preference 3 itu married son or daughter of USC. Dan yang kategori keempat itu adalah siblings. Nah, kalau misalkan untuk ini, kalau untuk untuk yang melalui pekerjaan, itu ya ini saya kembali ke sini sebentar. Oke. Ini tuh ada misalkan ya EB1, EB2, EB3, EB4, and EB5, right? So then, for example, EB1 itu ada alien of extraordinary ability, or yang sering tuh di media sebagai Einstein visa. Kalau yang EB2 itu, the general way to say it is master degree atau bachelor plus 5 years of experience atau national interest waiver. Yang E3 itu anyone dari bricklayer sampai an accountant could go under E3, dan yang untuk E4 itu, believe it or not, bukan hanya religious worker ya, tapi ada ya lebih dari a dozen categories for that, dan ada investments. We're not gonna discuss that right now. Nah, lalu jadi kalau yang paling sering ditanyakan kepada saya adalah biasanya itu ini, labor certification, di mana overview-nya adalah ketika Anda mendapatkan tawaran pekerjaan dari employer atau bagaimana gitu ya. So first the process is that a labor certification is filed. Lalu setelah itu ada employer petition, baru setelah itu Anda mendapatkan kartu hijau. Nah, ini labor certification process itu you go through the Department of Labor, and then after that you go through USCIS untuk the petition, and then after that you get your permanent residence, atau itu bisa juga melalui US Consulate, jadi itu namanya consular processing. Nah, itu sih sebetulnya ya that's the overview of immigration law in general. If you have any questions or anything, you can basically contact me through my website, which is suntosolaw.com. I guess it's pretty. Dan sekali lagi, dia bisa handle immigration cases di seluruh Amerika. Ya, Karena saya it's a federal case. Ya, immigration case di seluruh Amerika, tapi please remember I only do immigration. Jadi kalau mau nanya mengenai hukum-hukum lain, not to say anything, but saya nggak bisa jawab karena I'm not that proficient in the others, because I've been only doing immigration law since 2002. Oke, jadi sekarang kita bicarakan berbagai macam untuk minta green card atau minta untuk tinggal di Amerika, visa untuk tinggal di Amerika. Untuk kemudian kita akan bicarakan tentang artist visa. Yeah, I think that would be a good discussion karena itu memberikan kita ruangan untuk kreativitas gitu ya. Karena juga alasannya kenapa? Karena banyak restriction yang membuat orang itu tidak terlalu bisa bergerak gitu. Jadi mungkin itu bisa dijadikan option apabila dipergunakan dengan benar, kira-kira gitu. Coba kasih contoh apa itu artist visa. Singkat aja, contohnya apa? Contohnya bagaimana ya? Oke. Apabila Anda misalkan juara atlet yang juara misalkan, atau misalkan ada lagi anggota band terkenal misalkan seperti itu, atau profesor yang sudah research lama gitu ya, dan really good at it gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu ya, itu that's alien of extraordinary ability. Ada both immigrant and non-immigrant categories. Oke, baik pemirsa Kabari, kita akan berjumpa lagi dengan Lia Suntoso in the next event, and next episode kita akan bicara tentang bagaimana untuk dapatkan visa untuk artis.
Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Lia Sentoso. Selamat malam. Dan selamat malam. Thank you.